Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi pada video kali ini saya akan membahas sebuah perbedaan kalimat. Dan ini merupakan salah satu request dari salah satu penonton saya. Dia itu request untuk menjelaskan perbedaan lafadz ata, jaa, kodima, serta akbala. Yang mana keempat-empatnya ini punya arti datang. Namun di video kali ini yang akan saya jelaskan itu 3, yaitu jaa, ata, serta hadhara. Ya, karena itu yang paling banyak saya temukan di kehidupan sehari-hari dan itu yang paling banyak ditemukan di Quran. Jadi itu ya, mohon dimaklumi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nah, untuk redaksi pertama yaitu ata. Ya, saya dulukan ata dulu. Untuk redaksi ata ini kita bisa temukan di surat Al-Bayyinah di ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, di situ redaksinya hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai datang kepada mereka bayyinah. Ya, penjelasan. Ya, al-bayyinah ya. Nah, al-bayyinah di sini kemudian dijelaskan di ayat yang kedua yaitu rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Yang disebut bayyinah di situ adalah utusan dari Allah yang membacakan sahifah-sahifah yang disucikan, sahifah-sahifah yang suci. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa redaksi ata itu digunakan untuk menunjukkan datangnya seseorang atau sesuatu yang mana orang tadi atau hal tadi itu datang tanpa tangan kosong, alias dia datang dengan membawa sesuatu. Nah, untuk al-bayyinah tadi dia itu datang tapi dengan membawa oleh-oleh yatslu suhufan mutahharah. Dia membawa lembaran-lembaran yang suci yang itu kemudian dibacakan kepada kaum yang didatangi, yaitu dalam konteks alladzina kafaru, yang mana orang-orang kafir ini terdiri dari ahlul kitab serta orang-orang musyrikin. Itu adalah ata. Jadi ata itu datang dengan membawa sesuatu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu jaa. Nah, untuk jaa ini kita juga bisa temukan di surat Al-Bayyinah di ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Nah, sekarang pakai ja'at ya. Yaitu yang datang sama-sama al-bayyinah. Cuman di sini untuk bedanya, kalau yang ata tadi itu al-bayyinah itu tadi datang kepada orang-orang kafir, yang mana orang-orang kafir itu terdiri dari ahli kitab serta musyrikin. Nah, sekarang al-bayyinah itu datang pakai redaksi ja'a hanya kepada utul kitab, orang-orang ahli kitab. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba, ya. Itu. Dan di sini untuk redaksi jaa ini ya datang saja, nggak perlu sampai membawa suhufan mutahharah tadi. Jadi hanya datang saja itu sudah membuat orang-orang ahlul kitab itu bercerai-berai atau saling terpisah. Nah, jadi itu jaa itu datang tanpa membawa oleh-oleh atau nggak harus bawa oleh-oleh. Itu adalah jaa ya, dan itu yang paling banyak kita pakai jaa zaidun seperti itu. Karena redaksi jaa zaidun itu bisa kita pakai jaa zaidun nafsuhu. Zaid datang dengan dirinya sendiri. Kan nggak mungkin kita pakai redaksi ata zaidun nafsuhu. Itu enggak ya. Nggak bisa. Nah, itu untuk ata serta jaa. Kemudian yang hadhara. Nah, untuk yang hadhara ini perlu saya belajar lagi, dan untuk ayat-ayat yang ada di dalam Quran yang mengandung lafadz hadhara itu kebanyakan itu redaksi al-maut. Misalkan di surat Al-Baqarah ya, am kuntum syuhada'a id hadhara yaqubal mautu. Ya, ketika al-maut itu mendatangi Nabi Yakub. Itu. Kemudian yang kedua di surat Al-Baqarah lagi ayat 180. Kutiba 'alaikum idza hadhara ahadakumul mautu. Lagi-lagi walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu. Laki-laki al-maut. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 106, alladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul mautu. Laki-laki al-maut. Ya. Jadi kalau dari sini kita bisa tahu bahwa redaksi hadara itu digunakan untuk menunjukkan datangnya sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Datangnya sesuatu yang tidak diinginkan dan itu menurut nafsu kita itu sesuatu yang kita benci. Itu al-maut. Kemudian di
surat yang lain, di surat Al-Mu'minun ayat 98. Di sini wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Biasanya kita zikiran rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya. Ya Allah, dan saya berlindung kepadamu dari setan itu mendatangi saya. Ayyahduruni, kan redaksinya seperti itu. Kemudian disingkat menjadi ayyahdurun. Asalnya itu ayyahduruni. Ayah dulu manakala setan itu datang nih kepada saya. Nah, ini juga setan itu sesuatu yang kita benci, yang tidak kita senangi, itu datang. Nah, itu redaksi hadroh kebanyakan seperti itu. Ya. Kemudian selain menunjukkan datangnya sesuatu yang tidak kita inginkan, hadroh ini juga bisa digunakan untuk datang dengan hikmah. Ya, hadir. Ya, hadir itu berarti dia itu datang dengan adanya rasa pengagungan, ya, pengagungan atau memang niat datang, ya. Contohnya di surat Al-Ahqaf ayat 29, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an. Ya, jadi ada segolongan jin yang mereka itu istimak kepada Quran, memang mendengarkan ayat Al-Quran. Falamma hadaruhu, tatkala para jin-jin tadi itu mendatangi Al-Quran, berarti di sini itu ada apa ya? Ada perhatian kepada Al-Quran sampai jin-jin tadi itu mendatanginya. Qalu ansitu, mereka itu mengatakan diam, dengarkan Quran. Jadi itu ya hadara, dia datang dengan kondisi adanya apa? Niat, ya. Memang benar-benar datang dan dia itu takdim dengan kedatangannya seperti itu, ya. Jadi itu perbedaan antara ata, ja'a, serta hadara yang saya pahami sejauh ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di video selanjutnya dengan pembahasan menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.